anak durhaka. Mak kutuk kau jadi maling kundang, jadi batu. Serius, kau harus nurut kata-kata mak. Jadilah kau Siti Nurbaya. Gua si Malakama banget ya. I don't want that. You don't want that. No one want that. So, mungkin nggak kadang-kadang durhaka diperlukan? Maybe. Who knows? Oke, pertama saya nggak mengajarkan Anda untuk jadi durhaka. Oke, karena durhaka itu is a bad words, tidak bagus, tidak baik, dan kita tidak boleh jadi anak durhaka. Tapi kita boleh menjadi anak yang tidak selalu mendengarkan orang tua. Kenapa saya buat video ini? Karena pada saat saya membuat video pertama kali waktu itu, ketika saya membuat video sekolah gak guna, ada orang yang komen mengatakan, tapi saya akan mengikuti apapun kata orang tua saya, karena doa orang tua adalah yang terpenting bagi hidup saya. Good, 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 very good. But tapi, kalau saya mengikuti doa orang tua saya pada saat itu, yaitu adalah sekolah setinggi-tinggi mungkin, ambil S1 dan kerja di kantor jadi seorang akuntan, maka saya tidak akan membuat video ini untuk Anda. Maka saya akan kerja di kantor sekarang, atau mungkin jualan kue tiaw dan somai. I can be successful. No, shut. I don't want that. It is true bahwa orang tua kita mau yang terbaik untuk kita, mau yang sempurna buat hidup kita. It is true. Dan mereka berpikir apa yang mereka pikirkan berdasarkan pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Jadi kalau zaman dulu bekerja di kantor atau melakukan ini adalah hal yang baik, itu adalah pengalaman mereka di zaman dulu. Masalahnya adalah Anda tidak hidup di zaman orang tua Anda hidup. Jadi apa yang mereka pikirkan belum tentu benar di zaman yang sekarang. And banyak orang tua yang tidak bisa move on dari zamannya. Ingat, saya belum tua ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk bisa berkreasi dan berpikir sendiri. Ya, kita dititipkan oleh orang tua kita. Dan kata-katanya adalah, dengarkan kata orang tua. Dengarkan kata orang tua. Itu yang benar. Dengarkan kata orang tua. Bukan harus menuruti semua kata orang tua. No. Dengarkan kata orang tua, masukkan dalam pikiran Anda, lalu cerna apa yang menurut Anda benar, apa yang menurut Anda tidak benar. Diskusikan dengan orang tua Anda. Ya, hidup kita memang nasib kita ditentukan Tuhan, tapi Tuhan juga tidak akan melakukan apapun kalau Anda tidak berusaha apapun. Anggap aja begini. Ada satu orang, dia berdoa menurut kepercayaannya setiap hari pada Tuhan. Tuhan, saya ingin menang undian 1 miliar. Tidak dapat. Terus berdoa. Tuhan, saya ingin menang undian 1 miliar. Sebulan dia berdoa, nggak dapat. Dia terus berdoa dengan kusuk. Tuhan, saya ingin menang undian 1 miliar, Tuhan. Tidak dapat. Dan dia terus berdoa sampai akhir hayatnya. Tuhan, saya ingin menang undian 1 miliar. Sampai dia mati, dia nggak dapat 1 miliar. Lalu, it's a jokes, okay? Lalu ceritanya pada saat dia meninggal, dia ketemu dengan Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, kenapa kamu tidak mendengarkan doa saya? Dan Tuhan menjawab, saya dengar, kamunya nggak beli undian. Gimana lu mau menang? See, the point is, Anda nggak bisa hanya dengan doa-doa. Makanya ada kata-kata berdoa dan bekerja. Oke? Begitu juga dengan orang tua. Kalau Anda mengikuti semua kata orang tua Anda dan Anda bahagia atau Anda jadi kaya, atau Anda jadi sukses, dan it is good, oke? Tapi sukses ada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Ada di tangan Anda. Lalu kalau Anda mengikuti kata orang tua Anda dan Anda jadi kaya, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kaya itu sama dengan bahagia? Apa kabar Manohara? Tapi saya dilarang oleh orang tua saya, apa yang harus saya lakukan? Ya iyalah, kalau Anda dilarang oleh orang tua Anda, dilarang apa dulu? Anda dilarang narkoba. Yes, of course, lakukan, turuti orang tua Anda. Anda dilarang berhubungan seks di luar nikah, contohnya, ya dengarkan orang tua Anda. Anda dilarang untuk mabok-mabokan, dengarkan orang tua Anda. Anda dilarang untuk sekolah. No. Anda dilarang untuk kuliah sesuai dengan keinginan Anda. No, Anda dilarang untuk menikah dengan seseorang dan menikah dengan orang lain. No, it's your life. Saya tidak mengatakan bahwa Anda akan benar. Bisa saja orang tua Anda benar. But it is your life. Ini adalah tanggung jawab Anda. Anda bayangkan, seandainya, Anda mengikuti orang tua Anda. Dan Anda menikah dengan seseorang sesuai dengan keinginan orang tua Anda. Dan rusak hubungan keluarga Anda. Misalnya, Anda cerai. Siapa yang Anda salahkan? Orang tua Anda, right? Karena Anda berpikir, itu bukan pilihan saya.
Tapi kalau Anda melakukan pilihan Anda dan Anda rusak juga ternyata, siapa yang Anda salahkan? Diri Anda. Dan itu adalah proses belajar. Proses belajar. Ya, saya tahu bahwa semua orang mengajarkan kita untuk menuruti kata orang tua. Tapi pertanyaannya adalah harus dijabarkan dulu yang mana yang harus dituruti. Tidak semuanya. Pasti tidak semuanya. Tapi orang tua selalu benar, Om. Orang tua selalu punya niat baik. Tidak ada orang tua yang jahat. Seriously, Anda kurang baca Pos Kota. Ya, ada orang tua yang tidak benar. Ada orang tua yang meninggalkan anaknya di keranjang sampah. Ada orang tua yang menjual anaknya untuk prostitusi. No, tidak semua orang tua benar. That was wrong. Really wrong. Tidak semua orang tua benar. Oke, tidak semua orang tua benar. Saya tidak mengatakan orang tua kalian tidak benar, tapi saya mengatakan semua orang tua benar adalah salah. Karena tidak semua orang tua itu benar. Oke? Lalu saya harus bagaimana kalau orang tua saya tidak menyetujui apa yang saya inginkan, Om? Well, simple. Discussions. Bicara, rembukan, rayu, bujuk, terangkan ke mereka bahwa ini adalah yang terbaik untuk Anda. Dan itu juga artinya segala sesuatu yang terjadi atas pilihan Anda menjadi resiko Anda. Menjadi tanggung jawab Anda sendiri. And that is life. Taking a risk and being responsible for that. So what to do? Simple. Do what you love. Do what you think is right. And then show it to your parents. Tunjukkan pada orang tua Anda dengan melakukan apa yang Anda pikir benar. Anda bisa mencapai sukses Anda sendiri. Saya yakin orang tua Anda pasti akan bangga dengan Anda. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Karena ini pengalaman pribadi hidup saya sendiri. Anyway, to back up my point, I have something to show you. Ustadz, mau nanya. Ya, Kita kan harus nurut orang tua kita. ya, Tapi kalau misalnya kita punya cita-cita, terus orang tua kita nggak setuju, tapi cita-cita kita bagus gitu, ya. gimana? Tidak semua kemauan orang tua harus dituruti. Di dalam Islam, kapan itu dituruti? Kalau itu menjadi kebaikan dunia untuk akhirat. Artinya kalau dunia akhirat menjadikan kebaikan. Karena sebaik-baik orang tua harus mengerti apa yang diinginkan anak, meskipun tidak berarti semua keinginan anak itu harus diperturutkan, tetapi semuanya dalam koridor kebaikan. Jadi intinya kita juga harus bisa berpikir mana baik, mana tidak. Iya, karena tidak boleh kita otoriter sepenuhnya juga nggak boleh, tetapi terlalu demokratis juga tidak boleh kalau itu tidak membawa kebaikan. Imbang harusnya ya. Iya, itulah namanya orang tua ada proses dialogis. Jangankan itu dalam proses kenabian saja, dulu perintah Tuhan saja, itu di-sharekan dulu kepada anaknya. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, padahal itu perintah Tuhan. Tetapi di-share dulu. Hai anakku, diajak diskusi. Ini ada perintah seperti ini. Ya sudah, kalau itu perintah Tuhan, dan akhirnya hikmahnya baik. Ini contoh bahwa Allah saja kepada Nabi, Nabi saja kepada anak, itu masih share. Jadi ada diantaranya adalah perlu ya dibicarakan bersama. Oke. Kalau nikah dijodohin harus mau gimana? Tidak harus. Perjodohan nikah, karena yang ngalami adalah, yang akan menjalani adalah anaknya. Jadi anaknya juga harus dalam koridor yang memang suka sama suka. Kalau memang dia yang suka orang tuanya, suruh nikahin orang tuanya aja. Makasih Ustadz. Sama Mas Dedi. Oh, yang it is true bahwa orang I keep on spitting.